Shalom, selamat datang di artikel View. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Ariel Wibowo, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Untuk teman pekerja yang jauh perantau dalam negeri atau di luar negeri, yang jauh dari keluarganya seperti admin, semoga kalian semuanya dilindungi dan diselamatkan dalam pekerjaan masing-masing. Dan untuk sahabatku yang bersama keluarganya, semoga kalian sehat selalu dalam lindungannya. Amin. Episode 130, kisah seorang CEO muda yang berpura-pura culun. Dengan bantuan Ariel, kremasi dan penguburan akhirnya tidak menunda waktu yang baik, dan diadakan pada hari yang sama. Sayangnya, keluarga Wijaya tidak berterima kasih kepada Ariel untuk ini, sebaliknya, dia sangat membencinya. Terutama Andika, yang merasa wajahnya hilang karena Ariel, jadi dia menulis dendam kepada Ariel. Beberapa hari kemudian, masalah keluarga Wijaya mereda, dan itu tidak menimbulkan banyak kegemparan di Bandung. Bagaimanapun, wanita tua itu bukan orang besar dalam keluarga Wijaya. Pagi ini, sebelum Ariel bangun, telepon berdering. "Kenapa kamu belum bangun? Apakah kamu lupa apa yang terjadi hari ini?" Aisyah berkata dengan penuh semangat. Ariel membuka matanya yang kabur, memeriksa waktu, dan menutup telepon. Neurosis, ini bahkan belum pukul 6. Aisyah di ujung telepon tidak melihat Ariel selama beberapa hari, jadi dia tidak bisa menunggu meskipun masih pagi. Menurut pendapatnya, Ariel harus menghadapi lawan yang sangat kuat hari ini. Dan bahkan Yoga tidak pernah menang, jadi tentu saja dia harus bangun pagi untuk bersiap. Setelah perasaan digantung, Aisyah tidak putus asa, dan terus menelepon yang kedua sampai Ariel mematikan telepon, dan Aisyah menamparkan boneka beruang di tempat tidur untuk melampiaskan kekesalan. "Kamu tidak menjawab teleponku, kamu berani mematikan telepon. Aku wanita tertua dari keluarga Nicholas, bagaimana kamu bisa memperlakukanku seperti ini?" Ariel bangun perlahan sampai jam 9. Menghidupkan telepon lagi. Yang membuatnya terdiam adalah bahwa dalam 10 detik setelah menyalakannya, Aisyah menelepon, "Saya akan masuk daftar hitam." Setelah berbicara, Ariel menutup telepon. Aisyah menggaruk kepalanya karena marah, tetapi dia tidak berani terus melecehkan Ariel lagi ketika dia berpikir untuk masuk daftar hitam. Pada saat yang sama, Peninsula Hotel memiliki satu anak muda dan satu tetua keluar. "Tuan, Yoga telah kalah berkali-kali darimu. Apa gunanya kamu bermain catur dengannya?" tanya pemuda itu dengan bingung. Orang tua itu tersenyum ringan dan berkata, "Siapa bilang aku ingin bermain catur dengannya? Tidak ada orang yang lebih baik di Bandung. Kalau tidak, dengan kekuatannya, bagaimana mungkin dia menjadi presiden asosiasi catur? Yoga di Bandung permainannya cukup terkenal, tetapi lelaki tua ini tidak memperhatikan sama sekali, karena dia adalah Saiful, yang dikenal sebagai sarjana nasional yang tak tertandingi di dunia permainan catur, berbagai gelar kehormatan lunak dan terkenal. Mengubah namanya menjadi Saiful dalam kata-katanya, seluruh hidupnya hanya catur. Dia adalah pemimpin sejati di dunia catur, dan Ariel juga telah mempelajari catatan caturnya. Winky juga merupakan pemimpin di kalangan generasi muda, dan banyak orang percaya bahwa Winky pasti akan menjadi pemimpin di dunia permainan catur di masa depan, dan dapat mewarisi Saiful dari mantel putih. "Mengapa kamu ingin mengundangnya jika kamu tidak bermain catur dengannya?" Winky bertanya dengan bingung. "Seseorang dengan levelnya tidak lagi layak menjadi lawanku, tetapi kamu masih membutuhkan pengalaman. Dia dianggap sebagai karakter tidak peduli apa. Jika kamu bisa mengalahkannya, itu juga akan banyak menguntungkan reputasimu," kata Saiful. Winky tercengang sejenak, dia tidak menyangka bahwa dalam permainan catur ini, guru akan mengambil Yoga sebagai batu loncatannya. Jika dia bisa menang melawan Yoga, reputasinya di dunia catur pasti akan lebih keras lagi. "Terima kasih, Tuan," kata Winky dengan hormat. "Meskipun aku tidak menganggap serius Yoga, dia sedikit mampu. Kamu harus berhati-hati," Saiful mengingatkan. "Tuan, yakinlah,
Saya tidak akan mengecewakan Anda, kata Winky dengan ekspresi serius. Tidak perlu terlalu banyak tekanan psikologis, itu akan mempengaruhi kinerjamu. Bahkan jika kamu kalah, kamu tidak malu. Bagaimanapun, dia adalah seorang yang lebih tua. Tetapi jika kamu menang, kamu dapat membuat orang memandangmu. Pengaruh batu loncatan ini tidak kecil. Saiful berkata dengan senyum puas, rencananya hampir sempurna. Jika Winky kalah, itu tidak akan berdampak apa-apa, tetapi ketika Yoga kalah, Winky menginjak batu loncatan ini dengan lancar. Tuan, di dalam dan di luar papan catur, strategi Anda tak tertandingi. Merupakan berkah bagi saya untuk menjadi murid Anda, kata Winky sambil tersenyum. Jangan menyanjung, ini serius untuk memberi warna pada lelaki tua itu. Sebagian besar anggota asosiasi catur hadir, karena mereka tahu bahwa tokoh terkemuka seperti Saiful pasti akan datang ke asosiasi catur secara langsung ketika mereka tiba di Bandung. Idola ada di sini, jadi tentu saja mereka tidak bisa melewatkannya. Tetapi tidak ada orang yang hadir, kecuali Yoga, yang tahu bahwa Saiful datang untuk bermain catur dengannya. Tidak lama kemudian, ketika Saiful muncul, seluruh asosiasi catur menjadi gelisah, pria dan wanita, tua dan muda, semuanya tampak bersemangat. Saiful Senior, saya kira Anda tidak ada di sini. Saiful Senior ada di Bandung kali ini, apakah ada yang harus dilakukan? Jika itu berguna bagi saya, silakan berbicara. Asosiasi Bandung kita berkembang, jika Anda memberi saya beberapa tip acak, keterampilan catur kami pasti akan meningkat banyak. Saiful telah lama digunakan untuk dipuji, dan karakter levelnya dapat menjadi hebat dimanapun. Orang yang harus disapa. Dengan senyum resmi di wajahnya. Dia berjalan ke arah Yoga dan berkata, bisakah Anda memberi saya beberapa tips? Itu tergantung pada seberapa kuat pemimpin Anda. Wajah Yoga sedikit jelek. Setelah kehilangan bertahun-tahun, dia sudah memiliki bayangan ketika dia menghadapinya. Saiful. Mundur di hatinya membuatnya kalah tanpa berkelahi. Apakah senior Saiful akan bermain melawan presiden? Bagus. Merupakan kehormatan besar bagi kami untuk dapat melihat senior Saiful bermain catur dengan kami sendiri, mata. Presiden, belum terlambat, mari kita mulai. Menonton Saiful bermain catur, orang-orang ini telah melihatnya, tetapi itu dalam permainan TV, dan kebanyakan orang tidak datang ke tempat kejadian secara langsung. Kesempatan ini adalah kesempatan langka bagi mereka, jadi semua orang bersemangat. Yoga melirik Nicholas. Bukankah orang tua ini mengatakan bahwa Ariel sudah setuju? Mengapa Ariel belum datang? Saiful, aku di depanmu, benar-benar berani, kata Yoga dengan wajah malu. Kamu terlalu rendah hati. Meskipun aku tidak pernah kalah dalam pertandingan antara kamu dan aku, kamu juga memberiku banyak kejutan, yang menunjukkan bahwa kekuatanmu cukup kuat, kata Saiful sambil tersenyum. Berdiri di belakang Yoga, Fitri tampak tidak yakin. Meskipun dia tahu bahwa Saiful dan Winky sangat kuat, terlalu arogan untuk mengatakan kata-kata seperti itu. Dia tidak pernah kalah. Bukankah itu hanya berpura-pura bahwa guru tidak pernah menang? Kakek Saiful, kamu sangat baik, mengapa kamu tidak memenangkan kejuaraan dunia? Kata Fitri. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi semua orang yang hadir sangat berubah. Karena mereka semua tahu bahwa Saiful memiliki status tinggi, tetapi penyesalan terbesar mereka adalah kalah dalam acara kelas dunia. Meskipun hanya sekali, dia tidak pernah melakukannya lagi. Berpartisipasi, yang menunjukkan bahwa dia sangat tabu tentang hal ini. Dan Fitri menyebutkannya di depan umum, bukankah dia sengaja menaburkan garam pada lukanya? Tuanku hanya meremehkan partisipasi. Dia tidak pernah mengutamakan reputasi pribadinya, dia hanya ingin memberikan lebih banyak kontribusi ke dunia catur. Jadi dia tidak membuang waktu untuk masalah ini. Winky berkata dengan dingin. Untuk meredakan suasana, ketika para anggota mendengar kata-kata ini, mereka semua bertepuk tangan dan menghela nafas pada kebenaran Saiful. Apa yang ingin dikatakan Fitri dihentikan oleh Yoga.
Pihak lain telah menjelaskan bahwa para pendatang tidak baik hari ini, dan perselisihan dari mulut ke mulut yang tidak perlu dapat membuat mereka semakin malu. Yoga, kamu tidak perlu khawatir, bukan aku, tapi muridku yang pergi berperang hari ini, kata Saiful. Winky mengepalkan tinjunya dan berkata, saya juga meminta kakek Yoga untuk memberi saya beberapa saran. Yoga sedikit mengernyit, apa yang ingin dilakukan orang tua ini, bagaimana dia bisa membiarkan muridnya bertarung. Segera Yoga menemukan alasan lain, dan dia tidak bisa menahan perasaan marah, dia mencarinya sebagai batu loncatan. Kakek Yoga, kamu tidak akan malu-malu, kan? Winky berkata dengan provokatif. Pada saat ini, Yoga akhirnya melihat Ariel yang perlahan memasuki pintu. Dia mengangkat alisnya dan berkata, saya seorang penatua, dan saya akan bermain dengan Anda. Bahkan jika saya menang, saya akan menggertak yang lebih mudah. Dalam hal ini, saya juga akan membiarkan murid saya bermain, bagaimana? Jika dia kalah, saya akan bermain lain kali dengan Anda. Bersambung.